kami ubah aturan itu. Sekarang semua wilayah di Jakarta selama itu usaha rumahan, mereka bisa berusaha di rumahnya. Langsung punya namanya IUMK, izin usaha mikro kecil, langsung punya NPWP, langsung mereka bisa jualan ke pasar-pasar online. Apa yang terjadi? Perhatikan 4 tahun terakhir ini. Tapi bohong. Anies tidak pernah memberi contoh dari gagasan-gagasan yang dia ingin bangun itu. Dia bisa bilang kita akan A, kita akan B, kita akan bantu ini, kita akan realisasi ini. Kalau justru yang terrealisasi sebaliknya, gimana kita bisa percaya pada janji, janji, dan janji? Pertanyaan kita, kenapa dulu waktu jadi gubernur itu nggak dilakukan? Kenapa harus nunggu jadi presiden? Ya kan? Karena itu bisa dilakukan, itu bisa dijalankan. Ketika janji akan membantu UMKM, kenapa waktu jadi gubernur dulu tidak dilakukan? Toh ada UMKM di Jakarta. Apa-apa yang sudah dilakukan, bukan apa-apa yang akan dilakukan. Karena apa-apa yang akan dilakukan itu biasalah. Itu janji-janji politisi, janji-janji orang yang berharap dipilih. Saya akan bikin BBM gratis. Saya akan ngasih setiap orang hamil misalnya 6 juta. Saya akan kasih makan gratis. Itu janji. Tapi bukti yang kita butuhkan adalah, oke, kalau Anda menjanjikan A, lalu janji ini ketika Anda pernah menjabat dalam skala yang lebih kecil, gubernur misalnya, Anda sudah realisasi seperti apa? Harus diakui bahwa Ganjar ini telah menunjukkan kapasitasnya sebagai calon pemimpin masa depan yang paham dengan segala tantangan dan persoalan. Ini sangat-sangat jelas, tidak muter-muter atau cuma sebatas retorika. Jadi kalau saya perhatikan, Ganjar ini bukan hanya sekedar menjawab secara teoritis, namun dia juga menjawab dengan bukti dan capaian kinerjanya selama ini. Jadi bisa dibilang, banyak sekali permasalahan yang dibahas oleh Ganjar Pranowo. Dan hal ini jelas jauh berbeda jika mau dibandingkan dengan Anies Baswedan. Yang diangkat itu selalu soal keadilan, keberpihakan, kesejahteraan, tapi tidak jelas bagaimana teknisnya di lapangan. Ya maklumlah, namanya juga ahli kata-kata, bener gak? Luar biasa sekali kan? Ya memang begitulah yang namanya kadrun. Sekali kadrun, ya tetap akan menjadi kadrun. Dulu yang sering diserang itu adalah Pak Jokowi, namun sekarang yang diserang itu adalah Ganjar Pranowo. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini, dan kita melakukan hal yang biasa, dan kemudian semuanya menilai. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Nggak bisa dipungkiri, investasi akan membuka lebih banyak lapangan kerja. Suatu ketika saya di demo gede-gedean, karena ada investasi di banyak negara, tidak hanya Tiongkok. Ramailah demo itu di depan. Teriakannya itu, usir itu, usir itu. Ada nggak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa? Kami Pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda siap dites? Nggak lolos Mbak. Apa artinya Mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi. Dan kita bicara, usir mereka, usir kelompok itu. Masuk pada isu sara, isu etnis. Dan dikembangkan semuanya. Nggak mau Mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, loh jangankan yang itu. Kalau mereka sudah tidak Anda kehendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Jangankan membuat. Anda nginstall alat itu bisa apa enggak? Mbak, ini sebuah dialog proses panjang yang sering kali muncul dan tidak ada orang yang berani menjelaskan dengan tegas. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya harus mencopot 2 kepala dinas saya karena terindikasi korupsi dan dia ngaku sebelum pengadilan karena saya harus berani memutuskan itu tanpa menunggu. Anti korupsi. Dan saya anggota PDI Perjuangan dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si Marhen itu? Perbedaan 3 baca pres saat refleksi. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD,
dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Nah, tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri. Refleksi. Udah, gue kaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah, uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil.
Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Kalau dari omongan atau wawancara tadi, Anies bicara memang seperti biasa, berputar-putar seperti komedi putar. Dan satu hal yang saya perhatikan dari wawancara itu, Anies tidak pernah memberi contoh dari gagasan-gagasan yang dia ingin bangun itu. Dia bisa bilang, kita akan A, kita akan B, kita akan bantu ini, kita akan realisasi ini. Tetapi kan fakta menunjukkan dia pernah jadi gubernur Jakarta selama 5 tahun. Ketika dia bicara misalnya soal pengentasan kemiskinan, kita bisa merefer angka kemiskinan pada saat Anies jadi gubernur Jakarta. Ternyata, saudara-saudara, ketika Anies jadi gubernur Jakarta, angka kemiskinan malah meningkat. Jumlah orang miskin di Jakarta malah meningkat. Jumlah orang miskin malah naik. Itu bukti dan fakta yang susah dibantah. Ini yang seringkali disampaikan. Dia akan, saya akan bikin kesejahteraan sosial. Saya akan bikin pemerataan. Saya akan bikin ini. Iya, itu nanti ketika Anda menjabat sebagai presiden, kalau terpilih. Tetapi persoalannya, kita butuh bukti. Dan untuk Anies gampang dong mencari buktinya karena dia pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Seandainya misalnya pertanyaan yang sama disampaikan kepada Ganjar Pranowo, saya rasa jawabannya simpel. Dia nggak akan ngomong nanti, dia nggak akan ngomong yang akan dia lakukan pada saat
jadi presiden, dia akan ngomong apa yang pernah dilakukan. Contoh tentang UMKM saja. Dia akan ngomong, oh saya pernah melakukan sebuah kampanye digital dengan menggunakan tagar atau menggunakan istilah lapak Ganjar Pranowo, lapak Ganjar. Dan ada ribuan UMKM di Jawa Tengah yang terbantu dengan program yang sederhana itu. Sangat sederhana. Mempromosikan sebuah usaha milik pengusaha-pengusaha kecil di Jawa Tengah untuk dikampanyekan, dipromosikan di lapak seorang gubernur. Dan dampaknya cukup signifikan. Anda bisa lihat dan kita bisa lihat contoh-contoh keberhasilan UMKM yang pernah dipromosikan. Ini bisa diomongin oleh seorang gubernur yang sudah melakukan. Jadi ketika dia ngomong kita akan membantu UMKM dengan jangkauan yang lebih luas, tadinya cuma di Jawa Tengah, sekarang se-Indonesia, itu jauh lebih konkret karena ada contoh yang pernah dilakukan. Sehingga kita sebagai pemilih nggak ragu-ragu, dia pernah melakukan. Dia misalnya ngomong soal KUR, soal bagaimana bantuan permodalan bagi UMKM. Nyata-nyatanya dulu program OC yang pernah disounding, pernah disampaikan pada dia saat dia kampanye, kan nggak jelas sampai sekarang. Apakah program itu jalan atau tidak jalan? Berapa UMKM yang dihasilkan atau berhasil dari program itu? Akan jauh berbeda misalnya ketika dia memberi contoh, saya sudah buktikan OC itu menghasilkan sekian. Dia membantu sekian ribu UMKM. Tadinya modalnya sekian meningkat jadi sekian. Misalnya, itu akan jauh lebih clear. Dia bisa ngomong, saya akan bla 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 bla. Tetapi ketika seseorang dipilih sebagai presiden, kita nggak butuh bla 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 itu. Yang kita butuhkan adalah hasil nyata. Dan bagaimana kita bisa melihat hasil nyata adalah rekam jejak atau apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya ketika kita ngomong atau Anies ngomong soal pembukaan lapangan kerja seperti yang ditanyakan Najwa. Dia ngomong A, B, C, D, E, F. Ngomong tentang hal yang belibet-belibet itu. Investasi lah, inilah, itulah. Tetapi kenyataannya, tingkat penyerapan tenaga kerja di Jakarta itu nggak signifikan banget ketika Anies berkuasa. Artinya kebijakan-kebijakan dia untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jakarta nggak signifikan. Apa-apa yang sudah dilakukan, bukan apa-apa yang akan dilakukan. Karena apa-apa yang akan dilakukan itu biasalah. Itu janji-janji politisi, janji-janji orang yang berharap dipilih. Saya akan bikin BBM gratis. Saya akan ngasih setiap orang hamil misalnya 6 juta. Saya akan kasih makan gratis. Itu janji. Tapi bukti yang kita butuhkan adalah, oke, kalau Anda menjanjikan A, lalu janji ini ketika Anda pernah menjabat dalam skala yang lebih kecil, gubernur misalnya, Anda sudah realisasi seperti apa? Kalau justru yang terrealisasi sebaliknya, gimana kita bisa percaya pada janji? Beda misalnya di Jawa Tengah, kita tahu tingkat investasi di Jawa Tengah nomor 9 secara nasional. Tetapi tingkat terbukanya lapangan pekerja, tingkat serapan pada tenaga kerja baru di Jawa Tengah paling tinggi se-Indonesia. Pada saat Jawa Tengah dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Sehingga barangkali ketika nanti ada politisi, ada capres yang menjual janji, kalau saya jadi, ada politisi yang bicara saya sudah pernah melakukan A, B, C, D, dan hasilnya ini. Kalau ini dilakukan dengan serius, dengan skala nasional, maka ini akan berdampak juga secara nasional. Itu yang jauh lebih konkret menurut saya. Ketika Anies ngomong soal pemerataan, sementara terjadi gap makin tinggi di Jakarta, koefisien Gini makin tinggi, orang miskin makin bertambah. Pertanyaan kita, kenapa dulu waktu jadi gubernur itu nggak dilakukan? Kenapa harus nunggu jadi presiden? Ya kan?
Karena itu bisa dilakukan, itu bisa dijalankan. Ketika janji akan membantu UMKM, kenapa waktu jadi gubernur dulu tidak dilakukan? Toh ada UMKM di Jakarta. Itu yang sebetulnya menjadi persoalan kita. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini.
Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.